Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kesekian akan menjelaskan materi pada mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Ini merupakan tugas UAS ujian akhir semester 6. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi yaitu yang berjudul program temanya program bimbingan karir pada anak MI. Nah, yang akan kita bahas nanti yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pengertian bimbingan karir pada anak MI. Terus yang kedua, konsep bimbingan karir. Yang ketiga, tujuan bimbingan karir. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan karir. Bimbingan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memiliki arti mengerjakan sesuatu, tuntunan, dan pimpinan atau sebagainya. Kemudian karir sendiri yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Itu arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian bimbingan karir untuk anak MI yaitu bimbingan suatu bimbingan yang diberikan kepada anak atau siswa, anak didik untuk memilih, menyiapkan diri, mencari, dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya serta keterampilannya. Yaitu bimbingan karir pada anak ini diberikan oleh guru atau pendidik untuk memberi mereka wawasan, pengetahuan tentang karir. Apa karir itu? Karir itu seperti apa? Mereka kan harus tahu meskipun masih dalam usia SD, anak dasar gitu. Jika dia dibimbing kemudian kan akan berkembang pemikirannya sehingga dapat mengembangkan dirinya serta dapat menemukan karir dan melaksanakan karir yang memberi kepuasan dan kelayanan pada anak tersebut. Jadi bimbingan karir di sini itu diberikan kepada anak agar anak itu mengetahui karir itu gimana sih. Besok itu aku mau memiliki karir yang gimana sih. Anak kan ada keinginan. Ya karir itu seperti ya bisa diartikan cita-cita juga sih. Karir sendiri kan suatu pekerjaan atau jabatan yang dimana itu menghasilkan kepuasan ya, kelayanan. Orang yang berkarir pastinya dia adalah orang yang mau berusaha ya itu. Lanjut poin yang kedua yaitu terkait konsep bimbingan karir pada anak MI. Nah, konsep bimbingan di sini yaitu dilakukan oleh guru atau pendidik sendiri kepada anak didik. Konsep yang dapat dilakukan yaitu dapat melatih, mengembangkan, membimbing anak didik dari masa sekolah ke masa bekerja. Yaitu ini dilakukan oleh guru. Misalnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan sikap positif terhadap pekerjaan. Yang kedua, pengembangan keterampilan dari masa sekolah ke masa bekerja. Yang ketiga, pengembangan kesadaran terhadap berbagai pilihan karir. Dan yang keempat, ekstrakurikuler dengan materi terkait pilihan karir. Itu dari konsep-konsep di sini
Intinya anak didik itu diberi bimbingan oleh guru, minimal mulai dari kelas 1 ya kelas 1 SD sampai kelas 3. Kan dia pasti sudah mengetahui orang tuanya itu bekerja sebagai apa, berkarir atau enggak, yang berkarir itu gimana, kan udah tahu. Nah, kita jadi pendidik itu memberi gambaran kepada anak didik. Misal ditanya, pekerjaan orang tua kalian itu apa, sebagai apa? Pasti ada yang menjawab sebagai petani, penjual, pedagang, terus ada yang bekerja di perusahaan, ada yang di kantor, ada sebagai guru, sebagai dokter, dan lain sebagainya. Itu termasuk beberapa karir yang dimiliki oleh orang tua mereka pastinya gitu. Terus kita kasih gambaran, kita beri gambaran bahwa memang sangat diperlukan sekali memiliki karir, yaitu emang untuk melanjutkan kehidupannya ya, karena orang yang berkarir itu pasti dia mau berusaha dan untuk kebutuhan hidupnya. Ya, setelah tadi Mbak Sofa menjelaskan tentang pengertian dan konsep dari bimbingan karir, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tujuan dari bimbingan karir tersebut. Dan di sini ada 3 tujuan penting, yaitu mempersiapkan, memperkenalkan, dan memberikan informasi. Di sini dalam artian itu dapat membuat siswa menilai diri dan potensi yang dimiliki dalam dirinya tersebut, memahami nilai-nilai yang terlaksana di masyarakat, dan mengetahui jenis-jenis pekerjaan dan pendidikan yang berhubungan dengan potensi diri yang dimilikinya, minat untuk suatu bidang pekerjaan, menemukan dan mengatasi hambatan, menemukan alternatif pilihan, dan akhirnya siswa dapat merencanakan karir untuk masa depannya. Jadi bimbingan karir ini sangat penting untuk siswa, karena dengan itu mereka akan mengerti. Sebelum mengerti, dia itu akan mempersiapkan dirinya sebelum terjun ke masyarakat. Terus dia akan sedikit demi sedikit berkecimpung dan mengenali hal tersebut, dan seterusnya dapat memberikan informasi, dalam artian dia dapat mengolah apa potensi yang dia dimiliki dan dikembangkan dalam potensi pekerjaan tersebut. Dan ini kelanjutannya ya, tujuan bimbingan karir ialah agar siswa dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa akan datang. Yaitu tadi seperti tujuan yang pertama tadi, yaitu mempersiapkan, dan artinya mempersiapkan itu jadi merencanakan kegiatan penyelesaian studi anak tersebut atau siswa tersebut. Terus mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Jadi potensi yang dimiliki anak itu diolah terus-menerus sehingga dapat berkembang secara baik dan secara optimal gitu. Jadi potensi yang dia miliki terasah dengan baik. Terus yang ketiga adalah menyesuaikan diri dalam lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Jadi dia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dia gandrungi seperti itu. Terus mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Ya, setelah membahas tentang tujuan bimbingan karir, sekarang saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan karir. Jadi yang pertama itu ada, bimbingan karir merupakan suatu proses berkelanjutan dalam seluruh perjalanan hidup seseorang. Jadi dia merupakan proses. Yang kedua itu, bimbingan karir ini merupakan rangkaian perjalanan hidup seseorang yang terkait dengan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan yang dijalaninya. Yang ketiga itu ada, bimbingan karir ditentukan bagi semua individu tanpa terkecuali. Namun dalam praktiknya prioritas layanan dapat diberikan terutama bagi yang sangat memerlukan. Pelayanan. Oleh karena itu, layanan bimbingan ini diperuntukkan bagi semua siswa. Yang terakhir itu ada, bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang dalam proses perkembangan. Dengan demikian, ciri-ciri perkembangan pada fase tertentu hendaknya menjadi dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan bimbingan karir.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip bimbingan karir dalam pelaksanaannya memiliki pedoman yang umum dan jelas dalam memberikan layanan kepada siswanya, sehingga mampu menciptakan kemandirian siswa dalam menentukan arah pilihan karir yang sesuai dengan keadaan dan potensi dalam dirinya, agar mampu mencapai kebahagiaan hidup di masa depan karirnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, Mbak Sofatul Aini dan Nuraini Farida. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.